Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, sahabat-sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku, sahabat dalam kebaikan, sahabat dalam saling bergandengan tangan untuk senantiasa meningkatkan nilai ubudiyah kita, meningkatkan spiritualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dalam saling mengingatkan, untuk saling mengingatkan dalam sabar dan takwa kita. Alhamdulillah, di malam yang ke-7 di bulan Ramadan ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk tetap menjalankan dan mengisi Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang bernilai ibadah. Wabil khusus kajian kita semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita berkirim surah Fatihah kepada guru-guru kita, kepada leluhur kita yang telah membimbing kita, yang telah memberi fasilitas kita, mengajari kita untuk senantiasa tholabul ilmi, khususan kepada musannaf hadzal kitab Syekhina Imam Ghazali. Semoga kita mendapat keberkahan dari kajian ini. Ala dinillah al-Fatihah. Kemarin kita sudah setelah niat, Imam Ghazali membahas tentang zikir di dalam hati dan juga harus yang di lisan sesuai dengan yang di qalbi, di dalam hati. Nah, ini menginjak babus syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babus syukri. Bab menerangkan tentang syukur. Wa fi kulli nafsin min anfusil abdi nikmatun lillahi tatajaddadu alaihi yalzamuhul qiyamu bi syukriha. Dan setiap nafas, setiap hembusan nafas dari nafas-nafasnya seorang hamba itu adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa ketika memperbarui atau menggunakan atau kita bernafas ini yang selalu fresh, setiap mengiringi desahan nafas kita itu selalu fresh dengan mensyukurinya. Kita senantiasa bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bernafas. Wa adna syukri ayyaran ni'mata minallahi ta'ala wa yarda bima a'tahu wa la yuhalifu bi syai'in min ni'amihi. Kemudian syukur yang paling rendah. Syukur yang paling rendah adalah kita melihat nikmat bernafas ini dari Allah, itu bagian kategori syukur yang rendah, dan kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak mengingkari apapun kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi kenikmatan nafas ini luar biasa kalau kita mau menyadarinya. Kita ini mau sombong bagaimana? Wong ternyata kita itu makhluk yang sangat butuh dengan
makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita bernafas, menghirup oksigen. Nah, oksigen ini terdiri dari diproduksi oleh klorofil atau zat hijau daun dari dedaunan, dari pepohonan. Apakah kita sudah pernah mengucapkan terima kasih kita kepada pohon-pohon yang sudah diperintahkan Allah untuk memproduksi oksigen tersebut? Oh, ternyata kita ini tidak ada apa-apanya. Ternyata tanah yang kita injak ini, ternyata yang telah menumbuhkan pepohonan akarnya ke bawah, mengambil humus atau bahan makanan untuk pohon, juga air dari dalam tanah yang diangkat, diambil, diserap oleh akar-akar itu, kemudian akar dari semua kebutuhan pohon itu masuk menjadi ke dalam pohon-pohon, bertumbuh menjadi besar, kemudian tumbuh dedaunan, yang dari dedaunan itulah yang memproduksi oksigen yang untuk kita hirup. Alangkah angkuhnya kita ketika kita tidak menganggap bahwa pepohonan ataupun makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan itu tidak bermanfaat bagi kita. Sudah sewajarnya ketika itu kita mengucapkan terima kasih. Bentuk terima kasih, menghadiahkan sesuatu kepada pepohonan misalnya. Kita bilang punya kesadaran, oh terima kasih pohon, terima kasih Allah, engkau telah menciptakan pohon ini untuk kemaslahatan umat manusia. Yang dari pohon tumbuh dari pohon itu menciptakan oksigen-oksigen yang sangat bermanfaat kepada kita. Kemudian oksigen masuk ke dalam, kita hirup lewat hidung kita, masuk ke paru-paru kita, diproses ke jantung kita. Wah, alangkah luar biasanya ini kalau kita mau menyadari ini. Sudah sepatutnya kita bersyukur. Dari proses jantung kita, oksigen dibawa ke dalam darah kita, mengalir ke dalam setiap tubuh kita, dari mengirim oksigen ke otak kita, ke setiap bagian tubuh kita. Luar biasa oksigen yang telah Allah ciptakan dari pepohonan itu. Nah, itu kita patut syukuri. Dan dari tumbuh-tumbuhan yang kita makan, dari makanan yang berasal dari tumbuhan itu kita makan. Yang makanan masuk itu kemudian dari diproses di pencernaan kita, kemudian zat-zat makanan yang nutrisi-nutrisi atau apapun namanya itu dibawa oleh darah kita untuk menjadi energi bagi kita. Apakah kita menyadarinya? Apakah kita sudah bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Ya, paling syukur terendah itu kategori Imam Ghazali adalah kita melihat semua nikmat itu dari Allah, itu bagian syukur yang paling rendah, dan kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak mengingkari nikmat-nikmat Allah itu. Terkadang kita itu ketika mendapat nikmat baru bilang bersyukur, baru bilang alhamdulillah. Tapi ketika Allah memberikan kepada kita sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, terkadang kita berontak, kita lupa bersyukur. Makanya sudah sepatutnya apapun yang kita diberikan Allah kepada kita itu sudah sepatutnya kita syukuri. Yang nampak kurang pas dengan pikiran kita itu sejatinya sudah sesuai untuk kita. Cuman pikiran kita saja yang menganggap itu tidak sesuai. Kita diberi masalah, diberi apa, ini Allah punya rencana untuk mendewasakan kita, untuk supaya kita
semakin mendekat kepada Allah. Bukan kita malah berontak, kita semakin menjauh. Nah, ini sudah tidak boleh kita mengingkari nikmat-nikmat apapun itu yang diberikan Allah kepada kita. Wa tamamu syukri fil i'tirafi bil lisani syirri annal khalqa kulluhum ya'jizuna an ada'i syukrihi ala asghari juz'in min ni'matin wa in balagu ghayatal majhud li anna taufiq li syukrihi nikmatun hadisatun yajibu syukra alaiha. Kemudian bentuk sempurnanya syukur adalah pengakuan dengan bahasa yang rahasia. Kita mengakui dengan lisan-lisan atau bahasa yang sir, dengan rahasia dalam hati, bahwa sesungguhnya makhluk-makhluknya Allah, semua makhluknya Allah tidak akan mampu mengucapkan rasa syukur atau dari hal-hal terkecil dari yang diberikan kepada hal-hal terkecil dari nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Karena sesungguhnya bersungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh untuk bersyukur. Kita harus bersungguh-sungguh ketika nikmat kita, syukur yang telah kita ucapkan itu, walaupun kita sudah bersungguh-sungguh untuk bersyukur, sejatinya itu masih terlalu kecil porsinya dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mengingat bahwa tumbuhnya taufik atau pertolongan Allah untuk mensyukuri nikmat itu sendiri adalah kenikmatan yang patut kita syukuri. Sudah sepatutnya kita sudah bersyukur, alhamdulillah atau apapun itu belum sebanding dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita mensyukuri nafas kita. Oh, ternyata kalau kita mau menganalisa dalam tubuh kita, apa yang masuk ke dalam mulut kita itu ternyata mengandung racun. Makanan-makanan itu ada racun-racun. Kita bersyukur kepada Allah, kita dianugerahi ginjal yang sehat. Sehingga dari ginjal itu semua racun itu yang 24 jam di ginjal itu diproses, racun dinetralkan. Nah, ini kita apakah sudah bersyukur, berterima kasih kepada ginjal kita yang dianugerahkan Allah kepada kita? Apakah kita sudah berterima kasih kepada tenggorokan kita, kepada yang mengeluarkan suara kita, yang dengan suara kita bisa berkomunikasi? Apakah sudah bersyukur dengan lambung kita, dengan usus kita? Itu nikmat yang tiada tara. Nah, kita ini bersyukur untuk mengucapkan alhamdulillah saja ini kok masih berat. Makanya Imam Ghazali mengatakan bahwa syukur yang kita ucapkan ini terlalu kecil untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak sebanding. Makanya kita ini diajari sama Imam Ghazali. Diajari sama Imam Ghazali untuk menyadari itu. Untuk kita membiasakan syukur. Makanya kemarin yang patut kita lakukan dari ilmu nafas kita ini bersyukur, mensyukuri. Wa yalzamuka ala kulli syukrin syukran ila ma la nihayatalah. Kewajiban kita adalah dalam setiap syukur itu adalah kita bersyukur yang tanpa batas kepada Allah. Kita bersyukur, kewajiban kita itu mensyukuri yang tak ada batasnya. Soalnya nikmatnya Allah juga tak terhingga. Kita bersyukur. Kita ini bersyukur ketika
Misalnya kita makan enak, kita bersendaha gelegek, itu baru bisa alhamdulillah ketika kenyang. Tapi ketika kita misalnya buang air, apakah setelah buang air kita pernah mengucapkan syukur? Alhamdulillah, itu jarang. Kita kentut aja kita lupa bahwa kentut itu nikmat yang luar biasa. Sama-sama keluar angin, ketika yang keluar dari sini ketika kenyang makan nikmat, kita bisa mengucapkan syukur alhamdulillah. Tapi ketika kentut, kita malah kadang marah-marah, aduh ini habis wudhu kok kentut, wudhu lagi. Padahal ketika kita kentut, kita kalau mau menganalisanya, mensyukurinya, oh ternyata Allah memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan ibadah lagi berupa berwudhu lagi. Itu terkadang kita lupa, itu baru kentut. Mungkin dari masuk angin kita, badan yang capek kita lupa mensyukurinya. Kayak itu beban yang berat. Padahal ketika kita misalnya mengalami sakit masuk angin ataupun badan yang kecapean, ya itu sebetulnya alarm buat kita bahwa fisik kita itu juga butuh istirahat. Nah, dari istirahat itu mungkin kita pergi ke tukang pijat atau tukang urut atau apa. Nah, dari situ kita ada sebagian rezeki kita yang jadi rezekinya tukang pijat misalnya. Apakah kita sudah bersyukur sampai ke situ? Bahwa ketika tubuh kita capek, tiba-tiba kita aduh ini rezekinya duit saya kurang ini untuk beli obat, untuk ke dokter, untuk ke tukang pijat misalnya. Padahal dari situ kalau kita mau menyadarinya bahwa sebagian rezeki kita itu bisa berjalan menjadi rezekinya orang lain. Jadi sakit kita itu rezekinya dokter, rezekinya tukang pijat misalnya. Makanya kita di tiap kesempatan yang perlu kita hadirkan adalah mensyukurinya apapun kondisinya. Fa idza tawallallahu al-abdu kamala indahu syukri faridu anhu biyashirin wa haqqin anhu ma lam ya'lamu annahu la yablughu wa yat'afu. Kemudian ketika kita dijaga oleh Allah, dengan Allah mengasihi seseorang hamba, dan dia memberikan kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah. Mereka rela berapapun kecilnya kenikmatan itu, sebab dia yakin bahwa sekecil apapun nikmat pemberian Allah, kita yakin bahwa setiap apapun nikmat yang diberikan kepada Allah pada hakikatnya adalah harus tidak dapat diimbangi dengan syukur yang kita ucapkan. Apapun bentuk keadaan yang kita hadapi, nah ini dengan syukur kita itu belum sebanding dengan nikmat yang telah Allah berikan. Kesadaran-kesadaran, membangun kesadaran-kesadaran seperti ini butuh pelajaran, butuh belajar kita. Butuh kembali men-setting otak kita untuk selalu senantiasa mempraktekkan rasa syukur ini dengan jalan minimal dari syukur yang paling rendah adalah kita menyadari bahwa semua ini dari Allah. Kita melihat nikmat Allah itu syukur yang paling kategorinya rendah, sampai menuju syukur yang kategori sempurna, yaitu kita mengakui dari dalam hati kita, bilisanis sir, dengan bisian-bisian rahasia dalam hati kita, bahwa kita di hadapan Allah ini tidak ada apa-apanya. Masih banyak hal yang perlu kita syukuri. Terlalu dikit hidup kita. Kita ini banyak mengeluh. Kita ini terkadang banyak mengeluh, protes. Karena
pikiran kita ini tidak kita ajari, kita setting bagaimana cara mensyukurinya. Apapun masalah kita, apapun itu bentuk kasih sayang yang luar biasa dari Allah. Bagaimana ketika kita misal menjelang menjelang Lebaran, pikiran kita ini kan banyak hal yang harus gini, harus gini, harus gini. Nah, ketika kita itu pikiran biasa, tapi nanti ketika habis Lebaran ya Lebaran kok gitu-gitu saja. Nah, makanya apapun pikiran kita ini harus kita sesuaikan. Oh, begini ya, kita cara mensyukurinya. Apakah kita sudah berterima kasih kepada pikiran kita, kepada mata kita, mata yang dianugerahkan Allah untuk selalu melihat keindahan-keindahan Allah. Apakah kita sudah mensyukuri hidung kita yang diciptakan, didesain Allah untuk menghirup oksigen sehingga kita bisa hidup. Kemudian dari proses di dalam dada kita, dari paru-paru kita, dari jantung kita, kita mengeluarkan karbon. Kemudian dari karbon tersebut kita kirim ke ruang bebas. Kalau malam ini dihisap atau diambil oleh dedaunan. Besok pagi sampai ketika siang diproses menjadi oksigen lagi. Apakah kita menyadari hal itu? Makanya dari sini kita harus menyadari bahwa kelemahan kita itu yang gagah, yang apa, ini ternyata makhluk yang super lemah. Kita tidak ada apa-apanya. Sesombong-sombongnya kita ini tidak ada apa-apanya. Tetap kita butuh ciptaan Allah yang makhluk-makhluk Allah yang lain. Mungkin di satu sisi ketika kita melihat ciptaan Allah tidak berguna di mata kita misalnya. Ternyata di sisi yang lain itu adalah rezekinya saudara-saudara kita. Orang lain. Masuk angin, itu bagi kita kan menyiksa sekali. Tapi ternyata itu juga rezekinya tukang pijat atau dokter. Sakit kita. Di satu sisi, nah kalau kita makanya kita sekup memandang atau menganalisa, melihat kehidupan ini diperluas. Biar kita bisa pandai bersyukur. Oh ternyata beban kita itu jadi rezekinya orang lain. Nah ini kita belajar perlahan-lahan agar kita masuk kategori hamba yang pandai bersyukur. Tapi untuk mencapai tahap hamba yang bersyukur itu berat. Soalnya kita itu kadang sempitnya pemikiran kita. Nah, ini memandang sesuatu itu yang menguntungkan kepada kita. Makanya kita mudah mudah mengekspresikan kekecewaan yang tidak sesuai dengan pikiran kita itu dengan hal-hal yang kurang sesuai. Coba kita belajar dan belajar bagaimana kita belajar menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Nah, ini sesuai dengan yang disampaikan dalam surat Al-Isra ada ayat Bismillahirrahmanirrahim wa ma kana ata'u rabbaka mahtura. Dan kemurahan Tuhanmu itu tidak dapat dihalangi. Surat Al-Isra ayat 20. Jadi Allah itu maha murah. Semua diberikan untuk kebutuhan manusia. Dan itu tidak bisa dihalangi oleh siapapun ketika Allah mau memberi. Nah, terkadang kita ini, pikiran kita ini yang terlalu mempersempit sehingga kita tidak bisa memandang sisi yang lain dari setiap permasalahan. Apakah kita sudah berintrospeksi di hari ini? Berapa rasa syukur yang telah kita ucapkan?
berapa seberapa kita berterima kasih kepada Allah lewat ciptaan-ciptaan Allah. Kita hanya pandai berterima kasih ketika menerima sesuatu, diberi sesuatu. Tapi kita lupa ketika kita mungkin memberi sesuatu kepada orang, kita juga berterima kasih. Coba kita menyadari ketika kita menolong seseorang, yaitu yang kita tolong sudah sepatutnya mengucapkan terima kasih. Tapi apakah kita yang diperkenankan Allah untuk menolong itu, kita juga mengucapkan terima kasih? Wong ternyata dari proses tolong menolong tersebut, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan kebaikan berupa menolong orang. Coba ketika kita mau melakukan, kita berpikir ketika mau melakukan, mau menolong seseorang, tidak ada orang yang mau ditolong misalnya. Kita gagal melakukan kebaikan berupa amal ibadah berupa menolong. Ya, kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Udah sepatutnya yang ditolong berterima kasih. Tapi apakah kita ketika menolong orang sudah bisian dalam hati nurani kita, kita ucapkan juga terima kasih. Kita terima kasih kepada Allah diberi kesempatan untuk berbuat menolong. Ataupun juga yang tak tolong kita ucapkan terima kasih. Terkadang kan kita terlalu angkuh ketika sudah menolong orang. Nah, ini yang patut kita refleksikan kembali, merefleksikan dalam pikiran kita, dalam kenyataan hidup kita, bahwa kita ini sudah sepatutnya bersyukur kepada apapun yang telah terjadi. Ya, cukup sekian. Ini besok babul libas, menerangkan berpakaian. Bagaimana kita ketika berpakaian cukup patut kita mensyukurinya, atau banyak pelajaran-pelajaran dari situ. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada salahnya, ada kurang tepatnya, itu murni dari kebodohan saya, kekurang ngertian saya. Apabila ada kebenaran, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.